Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang laporan sampling air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astri Yuliatin absen 6, Alvina Nurhidayati absen 4, dan Dava Amelia Oktaviani absen 8. Yang pertama, dasar teori. Metode pengambilan sampel ini meliputi persyaratan dan tata cara pengambilan sampel kualitas air untuk keperluan pengujian kualitas air secara biologi. Metode ini berlaku untuk pengambilan sampel uji kualitas air sungai, air bersih atau air minum, air danau atau air waduk, air tanah, dan air limbah. Hal-hal yang menjadi perhatian awal sebelum sampling adalah: yang pertama, peralatan pengambilan sampel. Yang kedua, wadah sampel dan kontainer. Yang ketiga, penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel. Yang keempat, parameter yang akan diuji. Yang kelima, teknik atau cara pengambilan sampel atau komposit dan grep. Yang keenam, QA dan kisi pengambilan sampel. Pengambilan sampel merupakan hal yang penting dalam uji kualitas air dan harus mewakili keadaan air di lokasi pengambilan sampel, karena akan mempengaruhi hasil analisis di laboratorium. Keberhasilan metode pengambilan sampel sangat bergantung pada peralatan untuk pengambilan sampel, teknik atau cara pengambilan, pelaksanaan, dan penanganan serta penyempurnaan analisis laboratorium. 2. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah 1. Ranting pohon, 2. Penggaris, 3. Termometer, 4. Botol kaca, 5. pH meter, dan 6. Pipet tetes. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 1. Air sungai sebagai sampel, 2. Indikator universal, 3. HNO3 pekat, dan 4. Kertas lakmus merah dan biru. 3. Prosedur kerja. Prosedur pengambilan sampel atau sampling. Pertama, menentukan lokasi pengambilan sampel. Kedua, menentukan titik pengambilan sampel. Ketiga, melakukan pengambilan sampel air sungai. Keempat, menambahkan 3 tetes HNO3 pekat ke dalam sampel air sungai hingga pH di bawah 5. 5. Menutup wadah sampel dan menyimpannya atau mendiamkan di laboratorium untuk digunakan dalam praktikum selanjutnya. 6. Mencelupkan pH meter ke dalam sampel lalu mencatat pH-nya. Kedua, pengujian pH. Pertama, menyiapkan indikator universal dan kertas lakmus. Kedua, menyelupkan indikator universal dan kertas lakmus ke dalam sampel air sungai. Ketiga, membandingkan hasil indikator universal dengan trayek pH. Keempat, mencatat hasil pH yang dihasilkan. Kelima, mengamati perubahan warna pada kertas lakmus. Pada pengukuran suhu, pertama, menyiapkan termometer. Kedua, mencelupkan termometer ke dalam sungai yang menjadi titik pengambilan sampel. Ketiga, menunggu hingga skala termometer berhenti bergerak kurang lebih 3 menit. Yang keempat, mengamati skala suhu yang ditunjukkan termometer. Yang kelima, mencatat suhu yang didapatkan. Pada pengamatan warna air. Yang pertama, menyiapkan botol kaca. Kedua, mengambil sampel air sungai ke dalam botol kaca. Ketiga, mengamati warna sampel air sungai. Dan keempat, mencatat hasil pengamatan. Pada pengujian tingkat kekeruhan. Yang pertama, menyiapkan ranting pohon dan penggaris. Kedua, menancapkan ranting pohon ke dalam sungai hingga ranting pohon tidak terlihat. Apabila ranting pohon masih terlihat, maka ranting pohon ditancapkan hingga menyentuh dasar sungai. Yang ketiga, mengukur panjang atau tinggi ranting pohon yang tercelup. Yang keempat, mencatat hasil pengamatan. Dan pada pengamatan organisme air. Yang pertama, mengamati organisme yang ada di sungai, terutama di titik pengambilan sampel air sungai.
2. Mencatat jenis-jenis dan apa saja organisme yang hidup di sungai atau titik pengambilan sampel air sungai. Yang keempat, hasil pengamatan sampling air. Pertama, lokasi dan sumber air. Lokasinya berada di sungai depan SMKN 1 Pasuruan, sedangkan sumber airnya terdapat di depan selokan yang terhubung langsung ke sungai. 2. pH sebelum penambahan HNO3. pH yang ditunjukkan berdasarkan indikator universal adalah 7. Sedangkan pH setelah penambahan HNO3, pH yang ditunjukkan berdasarkan pH meter adalah 2. Yang ketiga, kertas lakmus atau keasamannya yaitu netral. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat perubahan warna baik pada kertas lakmus merah dan biru. Yang keempat, suhu. Suhu yang ditunjukkan oleh termometer adalah 20 Celcius. Yang kelima, warna air. Warna air dari sampling air ini yaitu bening, sedikit keruh. Yang keenam yaitu tingkat kekeruhan. Dari panjang atau tinggi ranting pohon yang ditancapkan hingga dasar sungai, diperoleh panjang atau tinggi ranting pohon yang tercelup, yaitu 13,5 cm. Yang ketujuh yaitu jenis organisme. Jenis organisme yang terdapat di air ini yaitu cacing, ikan, dan keong. Yang kedelapan yaitu pH setelah didiamkan di laboratorium. pH yang ditunjukkan berdasarkan pH meter yaitu 3,1. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air sungai yang menjadi titik pengambilan sampel telah tercemar dengan limbah domestik. Akan tetapi, air sungai tidak berbahaya, karena air sungai masih dalam tingkat yang normal atau netral, yaitu 7. Hal ini dapat dibuktikan dari kertas lakmus merah dan biru tidak mengalami perubahan warna, dan pH tersebut juga ditunjukkan oleh indikator universal. Dari kekeruhan yang diamati, kekeruhan pada titik pengambilan sampel pada sungai ini rendah, yaitu 13,5 cm. Adapun suhu air sungai termasuk normal, yaitu 29 derajat Celcius. Untuk warna air sungai sendiri tidak terlalu berubah banyak, yaitu masih dianggap jernih. Sedangkan organisme yang hidup di air sungai tersebut yaitu cacing, ikan, dan keong. Hal ini menandakan bahwa air sungai tersebut aman dan tidak berbahaya. Yang keenam, dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi dari praktikum sampling air yang telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.